maka dalam 4 tahun artinya uang kita itu sudah kembali ya, karena cash flow bersihnya itu sebanyak 125 juta. Jadi 500 dibagi 125 itu 4 tahun. Artinya itu payback periodnya adalah 4 tahun gitu. Nah, tadi ya perlu ingat bahwa PBP yang baik itu kurang dari 5 tahun. Kalau lebih dari 5 tahun artinya itu kurang menguntungkan, atau investor itu kurang tertarik dengan angka jika PBP-nya lebih dari 5 tahun gitu. Nah, artinya kalau misalkan PBP-nya itu kurang dari 5 tahun, artinya modalnya itu bisa kembali lebih cepat. Makanya kenapa investor lebih tertarik kalau misalkan PBP-nya itu nilainya kurang dari 5 tahun. Nah, sebenarnya sekarang perbedaannya apa sih Bu antara PBP dan juga POT gitu ya? Karena kedua-duanya menyinggung terkait gitu ya. Jadi kalau misalkan PBP itu adalah melihat kapan sih modal awal teman-teman itu kembali gitu ya. Jadi melihat kapan PBP ini fokus ke kapan uang itu bakal balik modal gitu. Sementara kalau misalkan POT ya, POT itu kan payout time ya. Kalau POT itu dia fokus ke kapan proyeknya itu benar-benar bebas dari utang atau kewajiban-kewajiban keuangan gitu. Nah, misal kalau tadi di PBP itu 500 juta ya, 500 juta terus kalian punya investasi 500 juta terus tiap tahunnya dapat cash flow bersih sebanyak 125 juta, artinya nilai PBP-nya itu dalam 4 tahun ya, itu uangnya kita sudah kembali, itu adalah PBP. Tapi kalau misalkan POT itu ternyata teman-teman masih ada tanggungan atau kewajiban untuk membayar bunga pinjaman ke bank nih pada tahun yang kelima. Nah, artinya itu adalah POT. POT-nya 5 tahun karena ditambah 1 tahun lagi untuk membayar kewajiban-kewajiban atau tunggakan terkait bunga pinjaman yang teman-teman pinjam ke bank. Itu adalah POT seperti itu ya. Jadi kalau misalkan payback period itu bicara soal kecepatan balik modal, tetapi kalau misalkan POT atau pay out time, dia berbicara soal kapan sih si proyek ini benar-benar selesai membayar semua tanggung jawab finansialnya, seperti itu kurang lebih. Jadi dua-duanya sama-sama merepresentasikan kapan balik modal, tetapi kalau misalkan POT itu semuanya udah selesai dia bayar, tanggungannya sudah lunas dia bayar, itu adalah POT ya. Jadi di situ perbedaan antara PBP dan juga POT. Nah, kemudian tadi ya di step ini ya, di step sini ada yang dinamakan CCR ya, Cash Conversion Ratio. Sebenarnya apa CCR itu ya? Jadi CCR itu cara teman-teman ngukur seberapa cepat atau seberapa efektif sebuah perusahaan itu bisa mengubah pendapatan ya, pendapatannya hingga mencapai uang tunai. Jadi pendapatan hingga mencapai uang tunai itu adalah cash conversion ratio gitu. Nah, kalau CCR-nya lebih dari 1 ya, artinya perusahaannya punya kemampuan yang bagus buat menghasilkan kas gitu ya. Jadi uang yang masuk itu lebih banyak daripada uang yang keluar kalau CCR-nya lebih dari 1. Nah, kalau CCR-nya sama dengan 1, artinya semua pendapatan teman-teman itu bisa dikonversi menjadi kas gitu ya. Ini adalah kondisi ideal. CCR sama dengan 1 itu adalah biasanya kondisi ideal ya. Jadi di mana pendapatan teman-teman itu semuanya bisa dikonversi menjadi kas atau menjadi uang tunai gitu ya. Kemudian CCR kurang dari 1. Nah, kalau CCR kurang dari 1 artinya hanya sebagian pendapatan yang benar-benar berubah jadi uang tunai gitu ya. Jadi ini bisa jadi tanda pabrik atau perusahaan teman-teman ini mulai kesulitan nih, gimana caranya sih ngubah pendapatan kita jadi kas gitu, atau disebabkan karena arus kasnya itu kurang lancar. Nah, gitu ya. Jadi intinya CCR ini juga sangat penting dalam analisa ekonomi proyek ya. Jadi dari CCR itu kita bisa tahu gitu ya, apakah arus kas perusahaannya dia cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan dan tetap menjaga keberlanjutan operasinya atau enggak gitu.
Nah, tadi kan non discounted ya, kalau yang ini adalah tabel discounted CF mempertimbangkan time value of money. Tadi yang ini dari poin 1 sampai poin 11 ini tahapan ketika teman-teman tidak mempertimbangkan time value of money menggunakan non discounted cash flow ya. Ketika teman-teman memakai cara yang mempertimbangkan time value of money, pastinya lebih panjang ya daripada yang sebelumnya, karena di sini ada tambahan ya, di sini ada tambahan, ada discounted plan NWC, kemudian ada FCI discounted-nya, discounted PBP-nya, kemudian ada NPV-nya, dan juga ada PFR-nya gitu ya. Nah, bedanya apa tadi ya? Perlu diingat kalau non discounted itu tidak mempertimbangkan time value of money, tetapi kalau discounted dia mempertimbangkan time value of money gitu ya. Jadi ini tahapannya sudah Ibu buatkan terminologinya. Jadi kalian nanti nggak bingung baca di Excel-nya seperti apa. Nah, tadi kan di sini di discounted cash flow di sini disinggung ada NPF dan juga ada PFR. Nanti kita bahas. Sebenarnya NPF itu apa? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman melakukan suatu investasi ya, artinya apa? Artinya teman-teman itu sedang menaruh uang yang sekarang ya untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang gitu ya. Tapi kan uang di masa depan itu nilainya kan nggak sama dengan uang yang sekarang ya. Karena itu ada yang dinamakan dengan time value of money atau nilai waktu dari uang gitu ya. Jadi yang tadi sudah Ibu singgung di awal bahwa 100 juta rupiah hari ini itu tentu pastinya lebih berharga daripada 100 juta misalkan 10 tahun yang akan mendatang gitu ya. Kenapa? Karena ya uang kita hari ini itu bisa kita investasikan, bisa berkembang ya, dan tentu pasti ada pengaruh inflasi juga gitu. Jadi nilai uangnya itu berkurang seiring waktu. Nah, NPV ini membantu kita ya menghitung berapa sih nilai sekarangnya dari semua arus kas yang akan kita terima di masa mendatang gitu ya. Jadi perlu diingat bahwa NPV itu membantu kita untuk menghitung seberapa banyak nilai mata uang yang sekarang dari semua arus kas yang teman-teman terima di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kita menghitung nilai tunai dari semua pendapatan dan pengeluaran proyek. Lalu pastinya dibandingkan dengan investasi awal yang dikeluarkan nantinya. Di sini juga ya ada beberapa term. Kalau NPV-nya lebih besar daripada 0 ya, artinya apa? Artinya proyeknya itu menghasilkan keuntungan lebih tinggi dari tingkat pengembalian minimal yang kita harapkan. Jadi proyeknya itu layak untuk dijalankan ketika NPV-nya lebih besar daripada 0. Kemudian kalau misalkan NPV-nya itu sama dengan 0, artinya proyeknya cuma balik modal aja gitu ya. Jadi break even, nggak untung tapi nggak rugi, itu NPV-nya sama dengan 0 gitu ya. Break even itu nggak untung atau nggak rugi. Proyeknya menghasilkan keuntungan yang sama dengan tingkat pengembalian minimal ya. Itu NPV sama dengan 0. Kemudian ada NPV kurang dari 0. Nah, NPV kurang dari 0 ini ya, proyeknya justru akan bikin rugi gitu ya, karena hasilnya lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan gitu. Jadi perlu diingat bahwa NPV ini cara buat kita tahu apakah uang yang kita tanam sekarang ya itu bakal beranak cukup banyak ataukah tidak di masa mendatang, atau malah nanti cuma balik modal doang nih yang kita investasikan, atau malah bikin rugi seperti itu. Nanti bisa dilihat dari nilai NPV-nya, apakah nilai NPV-nya lebih dari 0 atau sama dengan 0 atau bahkan NPV-nya kurang dari 0. Nah, selanjutnya tadi di terminologi ini ya, selain ada NPV, ada percent value ratio atau ada PFR. Sebenarnya apa sih PFR itu gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi kita masuk ke topik profitability ratio ya, atau biasanya disingkat PFR. Kalau tadi kita di NPV, kita ngitung berapa nilai bersih keuntungan proyek dalam bentuk rupiah gitu ya. Kalau misalkan si NPV itu, nah kalau misalkan di PFR itu kita ngelihat seberapa besar tingkat keuntungan proyek dibandingkan dengan initial investment atau dibandingkan dengan
investasi awalnya gitu ya. Jadi bisa dibilang si PFR ini ya itu membantu kita untuk menilai efisiensi investasi gitu ya. Jadi seberapa faedah sih uang yang kita tanam di proyek itu gitu ya. Makanya kenapa nilai PFR ini juga dilihat sama investor gitu ya. Jadi karena dia ingin tahu seberapa faedah uang yang dia tanam di proyek teman-teman gitu. Nah, di sini ya itu juga ada beberapa term kalau PFR-nya lebih dari satu, artinya tadi ya kalau selalu aja ya tadi kalau misalnya PFR lebih dari satu, NPV-nya lebih dari satu, itu proyeknya menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal awal yang kita tanam ya. Tadi kan karena dia pembandingnya itu adalah initial investment atau modal ya, modal awal teman-teman. Makanya di sini kenapa kalau misalkan PFR lebih besar daripada satu, artinya proyeknya menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal awal yang kita tanam gitu ya. Jadi proyeknya artinya layak dijalankan karena keuntungan lebih besar daripada nilai modal teman-teman gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua ada PFR sama dengan 0. Nah, kalau misalkan PFR-nya sama dengan 0 ya artinya proyeknya impas tadi ya, break even, menghasilkan keuntungan yang setara dengan investasi awal. Kemudian selanjutnya ada PFR kurang dari 1. Nah, kalau PFR kurang dari 1 artinya proyeknya itu tidak layak ya. Proyeknya itu tidak layak karena apa? Karena keuntungan yang dihasilkan oleh teman-teman itu malah lebih kecil dari modal yang sudah teman-teman pinjam atau dari modal yang sudah dikeluarkan gitu ya. Jadi bayangkannya seperti ini, kalau misalkan teman-teman punya uang 100 juta gitu ya untuk modal usaha. Nah, kalau setelah dijalankan usaha itu menghasilkan 150 juta. Berarti apa? Berarti PFR-nya kan dia lebih dari 1. Nah, itu bagus ya. Tapi kalau semisal teman-teman tadi punya uang 100 juta untuk buka usaha, tapi hasilnya ya dari usaha itu hanya menghasilkan 90 juta ya, which is itu adalah rugi ya. Artinya PFR-nya di bawah 1 ya. Kalau misalkan di bawah 1 kan tadi proyeknya itu nggak layak karena keuntungannya yang dihasilkan malah tadi lebih kecil daripada modal yang sudah dikeluarkan gitu ya. Jadi PFR ini juga semacam indikator gitu ya, indikator yang ngebantu teman-teman untuk menilai apakah uang yang kita tanam gitu ya, dia apakah bekerja cukup baik untuk menghasilkan keuntungan. Nah, kalau PFR-nya tinggi artinya investasinya juga makin efisien, bahkan juga makin menguntungkan seperti itu. Nah, nanti terkait ini terminologi nanti itu bisa dilihat di Excel teman-teman ya. Terminologi untuk discounted itu ada ya dari 1 sampai 14 jelas di situ di Excel, kemudian juga yang non discounted juga itu ada di Excel. Ini tahapan-tahapannya ya. Kalau yang discounted cash non discounted itu dari tahapan 1 sampai tahapan 11 nggak ada PFR, kemudian juga tidak ada NPV ya. Tetapi kalau misalkan untuk yang discounted ya ada NPV ya, kemudian juga ada PFR seperti itu. Nanti dibuka ya Google Classroom yang sudah Ibu berikan karena di situ juga sudah Ibu beri judul teman-teman yang kemarin sudah Ibu bagikan sebelumnya, judul maupun kelompok, kemudian dan detail tugas juga sudah Ibu berikan di Google Classroom. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan open mic-nya. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya, karena Ibu sudah bagikan di Google Classroom. Ada yang ingin ditanyakan terkait detail tugas yang Ibu berikan di Google Classroom, apakah sudah jelas terkait detail tugasnya? Monggo Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk membaca detail tugasnya di Google Classroom teman-teman.
Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas besarnya, teman-teman? Jelas ya tugas besar yang Ibu, kirim di Google Classroom ya. Jadi nanti teman-teman, membuat, PPT ya, kemudian juga membuat makalah ya, format makalahnya, sudah ada, di detail tugas itu, kemudian judul-judulnya juga, sudah ada ya. Jadi karena saya tahu bahwa teman-teman, di sini itu sibuk ya, sibuk, tapi mau nggak mau karena kalian nggak mau ada UAS, kalian lebih prefer tubes, mau nggak mau kalian harus ngerjain tubes. Saya bilang sih ini kayak ngerjain 2 kali, tugas akhir gitu ya, karena ngerjain, ekonomi teknik gitu ya di, tugas besar. Jadi, mmm, menurut saya nanti, dari mulai sekarang itu mulai dicicil ya, dari ngitung ngitung harga alat, kemudian, sehingga nanti dapatkan nilai FCI, working, capital-nya berapa gitu. At least minggu depan itu udah ada, grafik, break even point dan juga grafik, SDP gitu ya. Jadi, untuk di minggu depan, itu, kuliah ekonomi teknik itu teman-teman silakan pergunakan untuk mencicil, eee, tugas besar ya. Karena saya yakin kalau misalkan nggak disediakan waktu ya, teman-teman itu sulit untuk bertemu dengan, teman-teman kelompoknya karena teman-teman punya kesibukan masing-masing. Jadi di minggu depan itu, teman-teman fokuskan untuk mengerjakan tugas besar, ekonomi teknik ya. Karena kita ada 1 kali materi lagi, materinya nanti akan kita bahas di minggu ke-15 ya. Untuk minggu depan itu, teman-teman pergunakan waktunya untuk, mengerjakan mencicil tugas besar ya, sehingga pada minggu ke-15 nanti, saya masuk di kelas, minggu ke-15 saya akan lihat progres dari, tiap-tiap kelompoknya ya, at least udah ada grafik, SDP dan juga, grafik BEP-nya gitu ya, untuk di minggu ke-15 saya lihat, progres teman-teman ya. Dan di minggu 14 ya, minggu depan itu teman-teman, silakan, kerja mandiri ya, mengerjakan tugas besar teman-teman. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, nanti teman-teman nggak maksimal ngerjainnya, karena, lumayan butuh memakan waktu yang lama untuk tugas besar, ekotek. Belum belum lagi teman-teman harus, ngejar ini kan, lagi ngejar, mungkin ada yang ngejar TA1 gitu ya, ada yang lagi ngejar Semhas juga gitu. Kalau kalau nggak disediakan waktu seperti itu, nanti teman-teman kewalahan gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya cukupkan ya. Mohon maaf sekali ya suara saya seperti ini, pada malam hari ini ya, saya tidak fit. Karena kalau misalkan, saya tidak paksakan pada minggu ini, teman-teman nanti, kesulitan atau mepet mengerjakan, tugas besarnya ya. Saya cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini ya, kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.